Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Bunanda Istiqomah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pelajar yang tidak biasa. Oke, langsung saja. Sejak kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan yang intinya dapat membentuk perilaku anak didik, sehingga kurikulum selalu terkait dengan pendidikan pada tingkat prasekolah, dasar, menengah maupun tinggi. Begitu juga halnya kurikulum bagi anak kebutuhan khusus dalam kurung ABK, tidak terlepas dari kurikulum yang menaunginya. Anak berkebutuhan khusus dan anak normal pasti sama dalam tujuan dalam kurikulumnya, yakni sama-sama untuk membentuk perilaku anak didik. Akan tetapi, di suatu sisi anak berkebutuhan khusus dan anak normal tingkat kurikulumnya sama saja, tetapi di sisi lain perbedaannya pasti ada, yakni pada evaluasinya. Perbedaan yang ada bukanlah menjadi kesenjangan, tetapi seharusnya dapat menciptakan kebersamaan. Oleh karena itu, pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengajarkan pendidikan yang positif kepada anak, sehingga anak yang normal ataupun anak kebutuhan khusus sama saja dalam hal tujuan pendidikannya. Guru dalam memberikan pengajaran yang efektif tentunya mempunyai kompetensi dalam mengajarnya. Begitu juga halnya yang terjadi pada anak yang berkebutuhan khusus yang memerlukan guru yang profesional, karena anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan yang perlu mendapatkan bantuan khusus. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Apakah yang dinamakan anak berkebutuhan khusus atau pengertian dari anak berkebutuhan khusus? Yaitu, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan, dan anak-anak yang tergolong mempunyai bakat tersendiri dibandingkan dengan anak normal. Sedangkan anak yang mempunyai gangguan mental adalah anak yang mempunyai kelainan mental yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Disability atau ketidakmampuan adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia tahun 2017 ini mencapai 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani dari anak berkebutuhan khusus adalah mendirikan sekolah luar biasa atau biasa disebut masyarakat di sini SLB. Banyak jumlah sekolah luar biasa yang telah didirikan oleh pemerintah, yang bukan saja pada daerah provinsi, tetapi ada juga yang pada daerah kabupaten, kecamatan maupun desa. Sekolah luar biasa yang telah didirikan oleh pemerintah adalah salah satu upaya untuk menangani bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah ingin memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah sebagian tujuan dari pembentukan perilaku anak dalam menghadapi era globalisasi. Mengenai dari sekolah luar biasa atau SLB yang diselenggarakan pemerintah tersebut, saya mempunyai sekilas video yang diunggah dari salah satu akun TikTok yang mungkin sudah yang baru-baru ini. Mari kita simak. Jenjang selanjutnya adalah yang tingkat SMA. Nah, seperti ini sudah tingkat SMA dengan seragamnya warna abu-abu dan putih. Ya, ini yang tingkat SMA. Nah, dari
pembelajarannya walaupun SMA yang seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah gangguan secara mental. Usianya sudah berumur tapi ininya. Nah itu tadi teman-teman contoh suatu pembelajaran di suatu sekolah luar biasa jenjang SMA. Berikut adalah faktor atau gangguan-gangguan pada anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama-tama yaitu gangguan indera. Nah, gangguan indera tersendiri dari kerusakan pada mata dan telinga. Gangguan pada mata, penglihatan yang serius dikenal sebagai low vision, buta, rabun dekat, rabun jauh. Di antaranya, anak yang mengalami low vision hanya bisa membaca dengan huruf yang besar dengan bantuan kaca pembesar. Sedangkan anak yang buta tidak dapat menggunakan matanya dalam belajar, tetapi di sisi lain mempunyai kelebihan pada belajar dengan menggunakan pendengaran dan sentuhan untuk belajar. Anak yang buta hanya bisa menggunakan huruf Braille. Huruf Braille adalah huruf yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang menyandang gangguan penglihatan tersebut. Huruf Braille merupakan salah satu cara untuk orang yang buta tersebut bisa membaca dengan bentuk huruf tersebut sedikit menonjol pada kertas tersebut dan dibaca dengan cara merasakan dengan menggunakan indera. Di sini saya akan memberikan contoh dari bentuk huruf Braille tersebut dalam bentuk video yang singkat. Berikut videonya. Beginilah cara tunanetra membaca buku pembelajaran. Biomolekul. Ini saya sedang mempresentasikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebagai kata. Itu tadi contoh penggunaan dari huruf Braille atau huruf timbul. Dan sekarang saya akan meneruskan dari beberapa faktor-faktor atau gangguan-gangguan yang dialami oleh anak yang mengalami berkebutuhan khusus. Jadi ini yang kedua, yaitu gangguan fisik. Saya akan menjelaskan secara singkat-singkatnya. Gangguan fisik anak antara lain adalah gangguan ortopedik, seperti gangguan karena cedera otak atau cerebral palsy, dan gangguan kejang-kejang atau seizure. Banyak anak yang mengalami gangguan fisik ini membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan khusus seperti transportasi, terapi fisik, pelayanan kesehatan, sekolah, dan pelayanan psikologi khusus. Dan yang ketiga adalah retardasi mental. Retardasi mental adalah kondisi siswa sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan. Biasanya nilai IQ-nya di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Kategori dari retardasi mental ini terdiri dari ringan, moderat, berat, dan parah. Retardasi mental ringan masih mempunyai kemampuan seperti anak normal. Retardasi mental berat lebih banyak memerlukan dukungan karena retardasi ini masuk pada kategori komplikasi neurologis seperti cerebral palsy, epilepsi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau cacat bawaan metabolis lainnya yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. Yang keempat, gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa seperti dalam tanda petik gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan dalam berbicara. Nah, dia berbicara seperti seenaknya sendiri, seperti orang yang gimana ya, seperti nggak terkontrol cara berbicaranya, ya seperti itulah.
Dan yang selanjutnya yang kelima, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dalam kurung ADHD. ADHD adalah bentuk ketidakmampuan anak yang ciri-cirinya antara lain kurang perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Nah, berikutnya yang keenam adalah gangguan perilaku dan emosional. Gangguan perilaku dan emosional terdiri atas problem serius dan terus-menerus yang berkaitan dengan hubungan agresi, depresi, ketakutan yang berkaitan dengan persoalan pribadi atau sekolah, dan juga berhubungan dengan karakteristik sosio-emosional yang tidak tepat. Beberapa anak yang digolongkan memiliki gangguan emosional serius dan melakukan tindakan yang mengganggu, agresif, membangkang, dan membayangkan biasanya akan dikeluarkan dari sekolah. Para pakar gangguan emosional dan perilaku mengatakan bahwa jika anak-anak ini dikembalikan ke sekolah, baik guru kelas reguler maupun guru pendidik khusus atau konsultan harus meluangkan banyak waktu untuk membuat mereka beradaptasi dan belajar secara efektif. Nah, dari itu tadi, itu adalah dari beberapa macam gangguan-gangguan yang dialami oleh seorang anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang berikutnya adalah mengenai tentang penjelasan anak-anak berbakat. Nah, anak-anak yang berbakat itu juga salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dari penjelasannya, anak yang berkebutuhan khusus mempunyai bakat tersendiri dibandingkan anak normal. Bakat-bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan untuk dilatih. Bakat khusus tersebut juga talent. Anak yang berbakat terdiri dari bakat kognitif, bakat sosial dan emosional, bakat bahasa, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu implementasi kurikulum terhadap anak berkebutuhan khusus. Dalam hal pelaksanaan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, tidak terlepas dari peran guru dalam melaksanakan pembelajaran kepada anak didik. Guru harus memberikan contoh yang baik agar anak berkebutuhan khusus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga negara. Dengan adanya perubahan sosial yang semakin mencekam dari pengaruh era globalisasi, sehingga anak tidak lagi memanfaatkan ketidakmampuannya dalam berusaha, tetapi memberikan contoh kepada masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus mampu juga dalam berusaha untuk mencari uang yang halal. Sementara itu juga dalam hal evaluasinya tidak terlalu mementingkan penilaian kognitif, tetapi guru selalu memberikan contoh dalam hal afektif maupun psikomotorik. Misalnya, bagaimana sikap seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang positif. Dengan tertanamnya perilaku positif tersebut, sehingga anak berkebutuhan khusus bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Implikasi kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekonstruksi yang nantinya akan menghasilkan model kurikulum yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotorik sehingga anak tersebut memerlukan penanganan yang khusus. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, saya akan menarik kesimpulan bahwasannya anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan baik jasmani maupun rohani, dan juga anak yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan anak normal seusianya. Misalnya gangguan organ indera, gangguan fisik, retardasi mental, gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, attention deficit hyperactivity disorder atau tadi disingkat ADHD, dan gangguan emosional dan perilaku. Perubahan sosial yang semakin mencekam dalam kehidupan masyarakat, sehingga kurikulum pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan. Bagi anak berkebutuhan khusus, ketidakmampuan yang dimilikinya bukan menjadi alasan untuk tidak hidup normal, tetapi ketidakmampuannya harus bisa membuktikan bahwa dirinya bisa hidup normal dan juga mempunyai kemampuan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pendidikan SLB sangat menentukan kreativitas anak bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga, guru bukan hanya sebagai topeng untuk mencari materi dari mengajari anak berkebutuhan khusus, tetapi menjadi profesi yang nantinya dapat menerjunkan anak didiknya yang sama strata sosialnya seperti anak normal. Sekian, terima kasih pemaparan materi yang berjudul Memahami Pelajar yang Tidak Biasa dari saya, Farhan Reza Fatuli. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.